Anda kembali bersama acara Kongko bareng Gus Dur dari KBR 68H Jakarta. Saudara, seperti biasa, acara ini akan dimulai dengan pembacaan petikan dari kitab Al-Hikam oleh Pak Acun. Silakan Pak Acun. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu yamdahunaka lima yazunnu fika. Fakun anta zamman li nafsik. Lima ta'lamuhu minha. Orang-orang memujimu karena apa yang mereka sangka ada pada dirimu. Maka celalah dirimu karena apa yang engkau ketahui ada pada dirimu. Ini yang sisi lain memuji tapi disuruh mencaci diri sendiri. Ini agak paradoks. Enggak paradoks. Itu kan artinya memperingatkan. Memperingatkan Anda jangan mengira udah beres semuanya. Kalau ada orang belum, kalau ada orang muji itu di balik pujian itu apa? Jangan GR dulu. Ya, jangan GR dulu. Itu aja. Kita akan membahas sebuah topik tentang nasib buruh migran Indonesia. Kita sudah banyak mendengar, sudah banyak melihat bagaimana nasib buruh migran Indonesia yang sangat mengenaskan di luar negeri. Baik itu yang ada di Malaysia, beberapa bulan lalu ada kejadian, ataupun beberapa di negara Teluk. Dan tetapi ironisnya, buruh migran itu tetap disambut sebagai pahlawan divisa oleh pemerintah kita. Baik saudara, pada pagi ini sudah bersama kita seorang aktivis buruh, Ibu Maria Pakpahan, yang banyak meneliti atau banyak memiliki kajian tentang perburuhan, tentang buruh migran di Indonesia. Baik, saya mulai dari sebuah pertanyaan, Ibu Maria. Bagaimana Anda melihat persoalan buruh migran ataupun ketenagakerjaan di Indonesia ini, Bu Maria? Saya tuh selalu cemas karena cara pandang yang memang kacau balau dalam mindset kita, terutama pemerintah kita, tapi juga sebetulnya di banyak penduduk kita juga begitu ya. Itu ada kaitan dengan pendidikan nantinya. Menganggap buruh migran sebagai komoditas, bukan sebagai manusia. Sementara kalau kita lihat sebagai manusia, maka cara melihatnya juga dengan perspektif hak asasi, perspektif hak warga negara ya, citizens ya kan, dan juga hak-hak perempuan. Nah, kalau sebagai komoditas maka ya dianggap seperti jeruk Kalimantan dikirim gitu ya, seperti apa barang. Nah, kalau begitu ya tentunya dianggap tidak punya hak, hanya dikasih penghargaan ketika mereka mengirim uang, bahkan tidak juga diberi perlindungan mulai dari rekrutmen sampai tiba sampai pulang lagi. Jadi ada sebetulnya Menaker tuh waktu zaman udah sebelum sekarang tuh sudah ngomong ada 14 tahap gitu ya. Sebetulnya kalau masing-masing tahap dari mulai dari desa rekrutmen sampai nyampe terus pulang lagi itu dikelola dengan baik, tidak ada salahnya untuk bermigrasi karena bermigrasi itu kan hak manusia. Apalagi kalau sekarang dengan situasi ekonomi sulit mendapat pekerjaan, angka pengangguran tinggi, dia bisa menjadi opsi, tapi dengan tentu tidak keterpaksaan. Nah, cara pandang ini juga kemudian melahirkan persoalan-persoalan lain kayak misalnya trafficking ya kan, kemudian juga mafia misalnya di tiap tahapan, bahkan sikap-sikap diskriminatif yang sangat jelas. Yaitu misalnya di Terminal 3, kenapa kita harus membuat Terminal 3 misalnya? Saya sampai sekarang tidak paham itu ya. Di Cengkareng ya. Kan udah bisa 2 tahun di Malaysia, disebutkan Uni Emirat ya, di macam-macam di Korea, di Taiwan, kok pulang saja masa mungkin nggak bisa gitu ya. Kalau menurut saya orang kalau udah bisa 2 tahun, yang penting justru diberi informasi dan juga jalur yang aman sehingga dia bisa kembali ke rumahnya. Itu juga satu soal, dan juga soal lemahnya diplomasi kita. Sampai sekarang, kemarin kan ASEAN baru pada ketemu ya menteri-menterinya itu. Masa untuk mempertahankan MOU kita misalnya dengan Malaysia memegang paspor yang merupakan identitas sebetulnya, identitas diri, itu hal yang sangat minimum. Itu banyak sekali buruh migran kita banyak misalnya di Malaysia, juga di Singapura itu nggak megang paspornya, langsung pegang majikan. Nah, kalau Kementerian Luar Negeri kita dalam diplomasi aja gagal untuk memastikan satu poin itu saja, belum lagi poin-poin yang lain soal misalnya gaji standar ya. Gaji kita diperlakukan beda loh dengan tenaga Filipina, dengan tenaga dari Sri Lanka. Beda maksudnya lebih rendah Mbak ya? Iya, karena dianggap kita tuh pokoknya mau aja terima. Padahal sebetulnya skillnya belum tentu gitu ya. Jadi menurut saya belum lagi soal para recruitment agency. Agen-agen itu kan sebetulnya harus punya training center yang baik. Kalau misalnya mau dikirim ke Saudi gitu ya, ke daerah Middle East,
itu apa cukup misalnya dengan training bahasa yang 3 bulan? Saya nggak tahu nih Gus, apa seorang bisa berbahasa Arab dengan 3 bulan gitu atau 6 bulan? Ya, sementara banyak waktu yang saya perhatiin kalau kita lihat ke training center itu, buruh migrannya, calon buruh itu sebenarnya banyak yang ditaruh di ruangan sempit gitu ya, sangat tidak layak, bahkan banyak kasus yang kabur kan, lari. Dan juga yang ke Hong Kong bisa bahasa Mandarin dalam waktu 3 bulan itu loh. Jadi itu banyak tidak logis gitu ya, karena makanya saya bilang cara berpikirnya salah, ya pelaksananya juga kacau balau di tingkat bawah. Iya. Itu sebagian dari masalah ya. Ya Gus Dur, Menteri Tenaga Kerja pada periode ini orang PKB Gus, gimana itu Gus? Tugas dia itu ya memperbaiki keadaan. Ya, ini dia laksanakan bertahap. Tapi nanti kita lihat dia penakut apa enggak kan? Lalu yang jelas itu soal perburuan kita itu, buruh migran ini tidak ada konsep penanganannya, itu aja. Serba terpaksa begini, serba begitu. Ini nggak ada konsepnya. Ya, tetap setia bersama acara Kongko bareng Gus Dur.